Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Fersdian Ramadan dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syakuala. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester atau final dari mata kuliah Sistem Perwakilan Politik. Adapun dosen pengajar dari mata kuliah tersebut adalah Ibu Novitasari. Baiklah, kali ini saya akan membahas atau melaksanakan ujian akhir semester dengan membahas perbandingan sistem politik antar dua negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil salah dua negara tersebut, itu ialah Turki dan Rusia. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu sistem pemerintahan Rusia. Rusia itu merupakan salah satu negara demokrasi federal. Negara ini menjalankan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan presiden sebagai penjamin konstitusi. Struktur pemerintahan Rusia yang baru sangat berbeda dengan struktur pemerintahan bekas Republik Uni Soviet. Melansir dari Ensiklopedia Britannica, pada masa era Soviet, Republik Sosialis Federal Soviet Rusia ini tunduk pada serangkaian konstitusi Soviet dari tahun 1918 sampai 1977. Kemudian negara ini didominasi oleh Partai Komunis Soviet hingga akhirnya. Kemudian pembagian kekuasaan pemerintah Rusia membagi kekuasaan pemerintahannya ke dalam 3 cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu berlaku dari sekitar tahun 1980-an. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada eksekutif. Dalam kekuasaan ini, presiden bukanlah kepala lembaga eksekutif, melainkan sebagai penjamin konstitusi. Dia dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan dan dalam dan luar negeri. Yang kedua itu ada yudikatif. Pengadilan tertinggi Rusia adalah Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan Mahkamah Agung Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi mengatur konstitusionalitas undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi asli dalam beberapa kasus dan merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus yang diadili di pengadilan yang lebih rendah. Sementara itu, Mahkamah Agung Arbitrase adalah pengadilan tingkat terakhir dalam sengketa komersial dan mengawasi pekerjaan pengadilan yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada legislatif. Dalam kekuasaan legislatifnya, Dewan Federasi harus bekerja sama dengan duta negara dalam penyelesaian dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang. Baiklah, itu dari Rusia. Kemudian kita beralih ke negara Turki. Adapun di negara Turki ini, sistem pemerintahan Turki itu Turki yang pada awalnya merupakan kesultanan besar di masa dinasti Utsmani, kini telah menjadi Republik Turki. Pemerintahan pusat Turki memiliki kekuasaan besar atas pemerintah lokalnya. Hal ini dikarenakan bentuk negaranya yang berbentuk kesatuan. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut oleh Turki adalah sistem pemerintahan parlementer. Presiden selaku kepala negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh parlemen atau bisa disebut The Grand National Assembly atau TGNA. Presiden terpilih tersebut kemudian mengangkat Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri dengan suasana yang telah disetujui oleh Presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menteri lah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Turki. Perdana Menteri dan Dewan Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden.
melainkan bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kita lanjut ke histori Rusia dan Turki. Secara historis, hubungan Rusia dan Turki telah memiliki hubungan yang fluktuatif. Hubungan Rusia dan Turki telah terjalin dalam rentang waktu yang cukup lama. Sepanjang sejarah, hubungan keduanya terdahulu kerap kali diwarnai peperangan. Berperang tersebut dulunya terjadi antara Kekaisaran Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Di pihak Rusia itu, perang Rusia antara Turki terjadi pada tahun 1809 sampai 1912. Sementara Turki itu ada perang Crimea yang terjadi pada tahun 1953 sampai dengan 1956. Selanjutnya ada perbandingan sistem politik Rusia dan Turki. Sistem pemerintahan Turki, hasil pemilu pada 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Kekuasaan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Pada 4 Juli 2018, dekret yang dikeluarkan dalam lembaran resmi membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017. Kemudian ada pula bentuk negara federasi, bentuk pemerintahannya republik, pemerintahan diktator karena menganut sistem satu partai, kemudian kekuasaan totaliter, kemudian ada hak asasi warga negara yang tidak terjamin, sistem ekonomi etatisme, ideologi Marxis Leninisme, politik pemerintahannya tertutup, sehingga terjadi kelemahan dan kelebihan negara federal lebih cenderung untuk mendengarkan kebutuhan warga negara dan meresponnya daripada pemerintahan nasional. Kelemahan negara federal atau dampak negara terhadap masyarakat memiliki sejarah melindungi perbudakan dan pemisahan. Itu saja pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penyampaiannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.